sangkalah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, biarlah hari ini kami yakin dan percaya Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mendapati kebaikan Tuhan terus mengikuti setiap kehidupannya. Yang percaya dimanapun berada boleh bersama katakan amin. Amin. Lebih keras katakan amin. Amin. Haleluya, mari bersama-sama hari ini kita berikan hati kita semuanya yang mengasihi Tuhan, kita datang pada Tuhan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami mau terus Tuhan berjalan dituntun oleh Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang berjalan di depan kami. Engkau Allah yang terus ada dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau Tuhan menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mau lebih lagi Tuhan mengasihi Tuhan. Kami mau lebih lagi memberikan hidup kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati ibadah kami hari ini, dan terimalah setiap persembahan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan Allah kami Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita boleh katakan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau terus ada bersama dengan kami.
kesetiaanmu sungguh mulia. Haleluya. Dan berharga, Kau sungguh besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Kau indah dalam hidupku. Kebaikanmu mengikuti langkah orang yang percaya. Angkat tangan, sembahlah Yesus. Angkat tangan, muliakan namanya. Kedahsyatanmu ada di dalam hidupku selamanya. Biarlah setiap yang bernafas memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Ya nama, ya nama, ya biarlah kekudusan-Mu memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami, menyucikan hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hidup kami hari ini Tuhan. Shekera mama 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 ya kalama shekera mama. Haleluya, mari sambung tepuk tangan dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa mengasihi Engkau. Sebab kami tahu Engkau Allah yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam hidup kami. Kau akan terus melanjutkannya sampai pada akhirnya. Bagian kami hanyalah mengasihi Engkau, memberikan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar ya Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
Dia indah, dia ajaib, dia berkuasa dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus ajaib, dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Kami percaya Tuhan, Yesus ajaib, dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tepuk tangan bagi Tuhan dan Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang kekal selama-lamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku untuk selamanya. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah Tuhan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Haleluya. Dia ajaib, dia besar dalam hidup kita. Dia Allah yang kedahsyatannya tidak ada yang menandingi, lebih dari segala-gala kuasa yang ada di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatan
saudara percaya Dia Allah yang kerajaannya kekal dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya. Yesus kau besar perkasa selamanya. Yesus kau besar perkasa selamanya. Yesus kau besar perkasa selamanya. Yesus kau besar. Yesus kau besar perkasa selamanya. Yesus kau besar perkasa selamanya. Yesus kau besar perkasa selamanya. Yesus kau besar. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Yesus kau besar perkasa selamanya. Yesus kau besar perkasa selamanya. Yesus kau besar perkasa selamanya. Yesus kau besar. Yesus kau besar perkasa selamanya. Yesus kau besar perkasa selamanya. Yesus kau besar perkasa selamanya. Yesus kau besar. Haleluya. Dia Allah yang besar, dan biarlah kebesarannya terus menaungi setiap hidup kita. Saat kita memandang kebesaran Tuhan, kita tidak akan takut menghadapi apapun karena kita tahu Dia Allah yang menjamin setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, di tangan-Mu inilah kehidupan kami Tuhan. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Mari bersama angkat tanganmu dan katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Mari saat ini setiap hati yang benar mau menjaminkan hidupnya pada Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus aku percaya,
percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Selamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah karena Kau telah memberkati kami melalui pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami boleh menaikkan di rumah kami masing-masing dan kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu kami rindu mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sering berbicara dalam hati dan hidup kami sehingga menjadi kekuatan, sukacita dan berkat buat kami semua. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan, kembali setelah berminggu-minggu kita masih berjumpa dalam acara ibadah daring atau ibadah online pada hari ini. Oleh karena itu saudara, mari pada hari ini kita memeriksa tentang kelahiran seorang anak manusia yang bernama Ben-Oni. Saudara, siapa Ben-Oni ini saudara? Ini suatu nama yang mungkin agak asing buat telinga kita. Tapi sebenarnya kita sudah sering kali mengetahui orangnya, saudara. Lalu siapa Ben-Oni ini? Mari kita akan belajar tentang Ben-Oni ini dan mengenal siapa dia dengan membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Saya membacakannya. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Puji Tuhan. Nah saudara, peristiwa yang kita baca ini terjadi di Efrata atau kota Bethlehem. Waktu Yakub berjalan dari Betel sampai ke Efrata, tiba-tiba Rahel, istri yang paling dicintainya, istri yang paling dikasihnya, mendadak kesakitan. Rahel ini hendak melahirkan anaknya yang kedua. Bersyukur kita kaum pria termasuk saya tidak merasakan sakitnya melahirkan seperti ini. Katanya sakitnya luar biasa. Kita bersyukur kaum Adam tidak merasakannya. Tapi kadang-kadang saya menjumpai suami-suami yang ikut menemani istrinya ketika hendak melahirkan. Malah lebih babak belur daripada istrinya saudara. Karena waktu kesakitan istrinya malah meremas suaminya, ngantemi suaminya, mukuli suaminya, keluar dari ruang bersalin. Suaminya babak bunda saudara. Nah kita melihat di sini Rahel begitu kesakitan waktu melahirkan. Dalam keadaan lemah Rahel menamai anaknya dengan nama Ben-Oni yang artinya anak sengsara. Karena ada banyak sengsara, dengan banyak penderitaan, Rahel harus melahirkan Ben-Oni ini. Kemudian setelah itu Rahel meninggal dunia dan dikuburkan di jalan dekat Efrata. Di Efrata, Yakub kehilangan seorang yang paling dicintainya. Namun di Efrata pula, Yakub mendapatkan seorang penggantinya. Saudara, kita melihat mengapa kok Rahel itu harus mati muda di dalam penderitaan. Kalau seseorang sampai mengalami penderitaan, apalagi sampai mati seperti Rahel, maka itu pasti ada sebabnya.
Tidak ada perkara yang kebetulan bagi setiap orang yang percaya. Ini harus kita mengerti baik-baik agar kita bisa membuat hidup kita menjadi semakin indah dan semakin baik di hari-hari yang akan datang. Saudara, oleh karena itu kalau seseorang mengalami kesusahan seperti yang dialami oleh Rahel ini, maka itu pasti ada sebabnya. Saudara, kalau orang-orang beriman, Anda mungkin dan juga saya mengalami kesukaran dan masalah, maka kita tuh tidak usah terlalu bingung-bingung. Periksa diri kita lebih dahulu. Apakah ada dosa, ada kesalahan atau tidak? Kalau memang ada kesalahan, maka kita harus menganggapnya sebagai teguran dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada dosa atau kesalahan, maka kita harus menganggapnya sebagai ujian. Dan dengan tekun, kita ini harus menghadapinya. Saudara, kita ini harus berani menghadapi tantangan, ujian, persoalan yang ada di depan kita. Kalau sampai seseorang lari dari ujian, maka dia tidak akan lulus. Dia akan ngulang lagi ujian yang sama. Misalnya, kalau seseorang gampang kepahitan, akan ketemu lagi ujian gampang kepahitan. Belum bisa ngampuni, ketemu lagi, diganggu orang, jadi pahit lagi. Sampai dia lulus ujian, bisa mengampuni orang tersebut. Saudara, kita harus berani menghadapi ujiannya. Jangan sampai lari dari ujian, pasti tidak lulus. Saudara, waktu kita sekolah dulu, waktu kita ujian, mungkin ujian nasional, kita tidak ikut ujian, malah lari, malah bliret saudara. Akhirnya nilainya tidak keluar semua, STTB-nya nilainya merah semua, kebakaran semua saudara. Jadinya tidak lulus juga. Sudah lihat, harus ngulang lagi. Kita juga jangan lari dari masalah kita. Kalau kita lari dari masalah, maka masalah itu akan tetap mengejar kita. Kalau kita menutup mata dari masalah dan problema, justru masalah dan kesukaran itulah yang akan melumat kita. Seperti kisah seekor burung onta saudara. Ketika burung onta melihat bahaya, dia dikejar oleh singa. Burung onta ini lari ketakutan. Tapi dia merasa singa makin mendekat dan akan menerkam dia. Apa yang dilakukan burung onta ini? Burung onta ini langsung memasukkan kepalanya ke dalam tanah. Dipikirnya, oh tidak lagi melihat singa. Oh aku sudah tidak lagi melihat ancaman. Oh aku sudah tidak lagi melihat masalah. Padahal di belakangnya singa siap menerkam dia. Saudara, oleh karena itu jangan pernah kau lari dari masalahmu. Jangan kau pernah meninggalkan ujianmu. Jangan kau pernah tutup mata dari problemamu. Hadapi setiap masalahmu. Hadapi setiap problemamu itu bersama dengan Kristus. Kristus Yesus telah menang di atas kayu salib. Dan kemenangannya itu dia telah berikan kepada kita. Allah telah memberikan kepada Anda dan saya 2 sayap burung nasar untuk terbang tinggi mengatasi badai kehidupan. Percayalah saudara, bersama dengan Kristus maka tidak ada kesukaran yang terlampau sukar untuk kita atasi. Bersama dengan Tuhan, pencobaan dan masalah itu jadi perkara yang biasa yang mampu untuk kita tanggung. Mengapa? Sebab Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang mengasihi kita tidak akan membiarkan kita dicobai lebih dari kekuatan kita. Dan lebih daripada itu saudara, Tuhan juga memberikan kepada kita jalan keluarnya dan jalan terobosan dari berbagai macam kesukaran yang rasanya mustahil buat kita hadapi. Sekalipun mungkin kesukaran sudah mengurung kita dan membatasi kekuatan kita, tapi yakin percayalah, tidak ada satupun kesukaran dan masalah yang bisa membatasi kuasa Allah untuk melakukan keajaibannya menolong kita semua. Oleh karena itu saudara, kalau kita hidup dalam kesucian dan kebenaran, maka Anda dan saya tidak perlu mengalami kekhawatiran. Mengapa? Sebab yakin dan percayalah, firman Tuhan sudah menegaskan bahwa segala perkara akan menjadi kebajikan bagi setiap orang yang mengasihi Allah. Saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran, maka masalah dan kesukaran itu akan menjadi satu perkara yang indah di dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab Tuhan sudah berjanji bahwa di balik salib dan penderitaan yang kita alami, pasti ada kemuliaan yang besar.
Ada mujizat dan pertolongan yang ajaib. Setiap tangisan kita hari ini Tuhan akan ubahkan menjadi tertawarnya di kemudian hari. Kesukaran dan masalah serta problema itu justru merupakan pintu gerbang untuk menerima berkat dan mengalami mujizat Tuhan yang tiada taranya. Saudara, Allah kita adalah Tuhan yang tidak pernah keliru. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah salah memperhitungkan. Kalau sampai ada sesuatu yang pahit, diizinkannya mampir dalam kehidupan kita. Semuanya itu diizinkan oleh Allah untuk mendatangkan maksud yang indah, jauh lebih indah daripada apa yang bisa kita harapkan dan daripada apa yang bisa kita bayangkan. Karena itu saudara, percaya saja dan bersyukurlah kepada Tuhan. Mengapa? Sebab segala sesuatu terjadi dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku, dalam kehidupan kita. Pasti ada maksud Tuhan yang terbaik untuk kita semua. Oleh karena itu saudara, jangan kita pusing-pusing mencari pertolongan atau mencari jalan keluar. Bertanya-tanyalah kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kok semua ini terjadi? Semua masa itu terjadi pasti diizinkan oleh Tuhan. Apalagi kalau hal itu merupakan suatu hukuman seperti Rahel. Biasanya sebelum memberi hukuman, maka Tuhan akan memberikan peringatan dan kesempatan untuk bertobat terlebih dahulu. Saudara, sebelum Tuhan menghukum Nineve, maka Tuhan memberitahu terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Nineve agar mereka bertobat. Waktu Nineve bertobat, maka hukuman Tuhan itu tidak jadi datang. Saudara lihat, Allah itu lebih bahagia, Tuhan itu lebih senang kalau tidak jadi menghukum. Mengapa? Sebab Allah itu mengasihi semua orang. Allah mengasihi Anda semua. Saudara, termasuk kita yang mungkin sudah hancur, termasuk engkau yang masa depanmu sudah suram, termasuk Anda-Anda yang mungkin sudah terpuruk di dalam dosa. Allah rindu engkau diselamatkan. Allah rindu engkau mengalami pemulihan. Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat lebih dahulu. Tuhan tidak ingin seorang pun dihukum, melainkan Dia rindu agar setiap orang yang jatuh bisa dibangkitkan kembali, yang hancur bisa dipulihkan, dan yang putus asa mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Saudara lihat, oleh karena itulah sebelum menghukum, maka Tuhan selalu memperingatkan terlebih dahulu, termasuk kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Bileam dan Yudas diperingatkan berkali-kali, tapi mereka keras hati dan tidak peduli akan peringatan dari Allah. Akhirnya hukuman itu datang sebab kesempatan-kesempatan itu diabaikan terus-menerus. Saudara, mereka tidak menyadari akan peringatan dari Tuhan itu. Oleh karena itu saudara, banyak orang Kristen bayi atau orang-orang Kristen duniawi yang bingung. Loh, kok tahu-tahu mendadak kok kena hukuman? Loh, kenapa tiba-tiba kok kena bencana? Kenapa? Sebab mereka tidak menyadari peringatan yang sudah diberikan Allah sebelum-sebelumnya di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu saudara, kalau Tuhan sudah memberikan peringatan, entah itu lewat teguran, entah lewat ajaran, entah lewat nasihat firman Tuhan, maka jangan keraskan hati. Kalau peringatan itu sudah datang, maka itu tandanya hajaran juga sudah dekat. Kalau tetap tidak mau bertobat juga. Meskipun seseorang itu sudah mau celaka dan binasa karena kesalahannya sendiri. Tapi kalau dia masih mau bertobat, maka Tuhan pasti masih mau mengampuni dia. Tuhan pasti masih mau menolongnya dan melepaskannya dari celaka. Bahkan Tuhan masih mau memulihkannya dan memberkatinya. Nasib orang yang sudah jatuh dan habis-habisan itu pasti akan jadi jauh lebih baik kalau dia mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Namun kalau orangnya tidak mau peduli, acuh tak acuh dengan peringatan dari Allah, dengan teguran dari Tuhan, maka biarpun dia punya uang yang banyak, biarpun mungkin dia punya dokter spesialis yang hebat, biarpun mungkin dia punya backing yang kuat, biarpun mungkin dia punya jabatan yang tinggi, tapi dia tetap akan hancur juga. Tangan Tuhan akan menyingkirkan semua backingnya itu. Oleh karena itu saudara, kalau kita mau berbalik dan kalau kita mau berdamai dengan Tuhan, maka itu ada jalan yang terbaik untuk menerima pemulihan dari Allah. Keluargamu akan dipulihkan,
Hubungan suami istri yang sudah mulai retak dan berantakan akan dikembalikan lagi oleh Tuhan. Keuanganmu yang mungkin sudah hancur berantakan akan dipulihkan kembali. Kesehatanmu mungkin yang sudah amburadul dan tidak karuan, Tuhan berikan kesehatan yang baru. Pemulihan kesehatan terjadi dalam tubuhmu. Asalkan kita mau berbalik dan berdamai dengan Tuhan. Itu jalan yang terbaik untuk menerima pemulihan di dalam kehidupan kita. Saudara, kemudian kita melihat bahwa pada waktu melahirkan Benyamin, maka Rachel mengalami kesakitan dan sengsara yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Rachel menamai anaknya itu Benoni, yang artinya anak sengsara. Namun Yakub justru menyebutnya Benyamin, yang berarti anak tangan kanan. Dan nantinya kita melihat dalam Alkitab, Benyamin menjadi sama hebatnya dengan namanya ini. Namun harga dari Benyamin, harga dari anak tangan kanan itu sangat mahal sekali. Mengapa? Sebab untuk mendapatkan Benyamin, maka Yakub harus membayarnya dengan istri yang paling dicintainya, yaitu Rachel. Di Efrata, saudara, Yakub seolah-olah dibawa oleh Tuhan ke atas mezbah korban bakaran untuk berkorban, mengorbankan apa yang paling dicintainya. Di Efrata, Yakub diajar oleh Tuhan untuk mengorbankan dan meninggalkan yang paling dikasihnya. Ia harus kehilangan istrinya. Bahkan nantinya di Efrata pula, Yakub juga harus kehilangan Yusuf, anak yang dicintainya. Sudah lihat, Efrata itu bagi Yakub ada suatu tempat kehidupan yang luar biasa, sukar dan sangat berat. Efrata itu bagi Yakub ada pengorbanan besar-besaran dan habis-habisan. Di Efrata, Yakub harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Awalnya Rachel, akhirnya juga Yusuf. Saudara, memang pada awalnya Yakub rasanya tidak tahan, saudara. Tapi Yakub mau belajar untuk mentaati kehendak Allah sekalipun berat di dalam kehidupannya. Yakub tidak mundur, Yakub tidak kecewa, Yakub tidak wes gak Tuhan-Tuhanan meneh, wes gak usah ibadah online-onlinean meneh, wes gak gereja-gerejaan meneh. Tidak, saudara, dia tidak kecewa kepada Allah. Yakub juga tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi Yakub jadi susah, sedih, bukan main. Saudara, Yakub masih belum mengerti kenapa kok ini terjadi. Yakub masih belum memahami akan pelajaran dari Tuhan ini, saudara. Satu persatu yang dicintai Yakub diambil oleh Tuhan. Awalnya Rachel, istri yang dicintainya. Yang kedua akhirnya Yusuf pun harus hilang dari hadapan Yakub. Bahkan yang terakhir pun Benyamin juga dituntut mau dirampas dari Yakub. Tapi baru kali yang ketiga inilah, ketika Benyamin tidak diambil juga dari dia, baru kali yang ketiga inilah akhirnya Yakub bisa menyerah total kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau memang merampasi anak-anakku satu persatu, ya sudah, aku menyerah, aku pasrah. Saudara, baru sesudah Yakub bisa menyerah total, maka Yakub langsung disegarkan total. Begitu Yakub bisa pasrah, maka tahu-tahu mujizat dahsyat itu terjadi, saudara. Penghiburan dan sukacita tercurah gerojok dengan limpah. Ketika Yakub bisa pasrah kepada Allah, maka Yakub langsung bisa melihat rencana Tuhan yang luar biasa ajaib. Anaknya Yusuf dan Benyamin tidak jadi hilang. Lah tahu begitu kan, Yakub tidak perlu susah-susah bertahun-tahun. Ia tidak perlu membuang-buang waktunya bertahun-tahun dan kesedihan dan kepahitan. Saudara, seringkali Tuhan, bahkan mungkin hari ini, Tuhan membawa kita ke Efrata, ke tempat yang sukar, di mana kita tuh harus berkorban. Suami-suami mungkin berkorban makan hati karena diinjak-injak oleh istrinya. Atau sebaliknya, istri-istri yang berkorban gara-gara suaminya selingkuh, diembat pelakor dakyung. Saudara, atau mungkin ada di antara kita hari ini yang harus korban duit, korban harga diri, kehilangan segala-galanya karena difitnah dan diciak oleh orang lain. Anda mungkin harus menderita hebat gara-gara orang lain. Bahkan saudara, banyak di antara kita yang hari-hari pendapatanmu dirampas oleh corona. Saudara, mungkin juga hari-hari ini kita sedang melewati Efrata,
tempat yang penuh kesengsaraan dan penderitaan untuk kita. Rasanya kita sudah tidak bisa lagi kuat menanggung Efrata ini. Rasanya kita sudah kehilangan harapan dan Anda mungkin sudah putus asa seperti yang dialami oleh Yakub. Di Efrata, Yakub harus kehilangan apa yang dicintainya. Dan hari ini pun Anda juga mungkin kehilangan segala-galanya seperti Yakub di Efrata. Saudara, mungkin kita bertanya-tanya kepada Allah, Tuhan, mengapa seperti ini? Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Mengapa Tuhan membiarkan aku menderita? Mengapa kok Allah diam saja ketika aku diperlakukan tidak adil? Saudara, mungkin Anda bertanya-tanya dan mungkin kita tidak terima. Kenapa ini terjadi? Kenapa habis-habisan? Kenapa bangkrut? Kenapa sakit? Saudara, ada seorang gadis Kristen ketika dia baru saja selesai pelayanan di gerejanya waktu itu malam hari, saudara. Tahu-tahu ketika dia berjalan pulang, maaf kata, dia dicegat oleh orang-orang jahat. Dan akhirnya dia dirampas hartanya, bahkan dia mengalami pelecehan seksual, diperkosa. Saudara, dalam keadaan seperti itu, dia merasa kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupanku. Dia kecewa kepada Allah. Dia merasa seperti masuk ke Efrata, kehilangan masa depannya, kehilangan kesuciannya. Dia protes kepada Allah, Tuhan, kalau Engkau memang mengasihi, mengapa Tuhan biarkan aku diperkosa? Tuhan, mengapa seperti ini? Kalau Engkau memang betul-betul bisa melindungi, kenapa Engkau biarkan aku menderita seperti ini? Saudara, tapi akhirnya dia sadar, Tuhan bawa dia ke Efrata karena Tuhan punya maksud, saudara. Ketika akhirnya dia hamil karena perkosaan itu dan dia melahirkan anak perempuan, saudara, ternyata anaknya itu bisa bertumbuh dewasa, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang mencintai Tuhan, saudara, menjadi anak yang pintar, yang cantik, dan akhirnya menjadi salah satu penyanyi Kristen, singer di suatu gereja di Amerika yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saudara, sekalipun berada di Efrata, kehilangan masa depan, kehilangan kesucian, kehilangan yang dicintai dan didamba-dambakan. Tapi Tuhan gantikan dengan Benyamin, anak yang luar biasa. Saudara, mungkin Anda protes kepada Allah hari ini. Kita mungkin sedang nelongso seperti Yakub ketika Tuhan membawa kita ke Efrata, ke tempat yang penuh sengsara dan pengorbanan besar-besaran seperti yang kau alami saat ini. Namun sadarlah saudara, justru di Efrata itulah sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita untuk kita bisa setia dan berserah total kepada Allah. Masa-masa corona seperti hari-hari ini, saudara, itu seperti kita masuk ke padang Efrata. Engkau dirampas income-mu, pendapatanmu. Engkau diambil masa depanmu oleh yang namanya corona ini, saudara. Tapi dari sini, di masa Efrata, di masa corona, kita diajar untuk pasrah dan yakin bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Bahkan sampai akhirnya kita bisa bersyukur kepada Allah di dalam perkara yang menyesakkan ini. Saudara, justru di Efrata, di tempat yang penuh dengan linangan air mata itulah kita bisa tetap percaya bahwa Allah itu baik 100% buat kita. Walaupun rasanya sakit dan pahit serta menyakitkan. Oleh karena itu saudara, jangan buang waktumu seperti Yakub dalam kesusahan dan kepedihan. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Sekalipun hari ini berat, sekalipun yang kau alami sukar, saudara, sekalipun kau susah untuk mengucap syukur dengan mulutmu, tapi belajar bersyukur kepada Allah. Mengapa? Sebab Efrata itu ternyata tempat Tuhan untuk mendatangkan mujizat dan pertolongan di dalam kehidupanmu. Saudara, di Efrata, Yakub harus kehilangan Rakel, orang yang dicintainya. Tapi di Efrata pula, Yakub mendapatkan Benyamin dan menemukan kembali Yusuf, anaknya yang terhilang. Saudara, meskipun kita tidak tahu apa yang berada di balik penderitaan yang kita alami, sekalipun hari ini kau bertanya-tanya, kenapa hidupku sengsara seperti ini? Sekalipun rencana Allah itu misteri bagi kita semua, tapi Anda dan saya, kita harus yakin dan percaya bahwa ada rencana Allah yang indah untuk setiap Anda yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun harus melewati Efrata dan lembah air mata, bersyukurlah, bersukacitalah di dalam ketidakmengertian kita.
yakin dan percayalah bahwa di dalam penderitaan kita, maka Tuhan pasti punya rencana yang terbaik dan terindah untuk masa depan kita. Saudara, bagi Rahel, anaknya Benyamin atau Ben-Oni itu adalah anak sengsara sampai mati. Karena itu, anak yang dilahirkan Rahel dinamai Ben-Oni. Saudara, anak sengsara. Mengapa? Kok bagi Rahel anaknya itu merupakan sengsara? Sebab Rahel itu simpan dosa. Dia sudah menyembuhkan terafim pada waktu dia keluar dari rumah bapaknya. Itu sebabnya dia menderita. Anak yang seharusnya jadi buah kebahagiaannya. Orang kalau punya anak tentu bahagia, ditimang-timang, disayang-sayang saudara. Dulu mungkin kalau waktu belum menikah sama anak kecil gemes, anyel, jengkel, ribut aja anak kecil. Tapi begitu punya anak sendiri, wah seperti dewa rasanya. Seperti dimanjakan, wah disayang luar biasa. Orang tua kalau punya anak yang normal pasti bahagia. Nggak gelo, nggak kecewa seperti Rahel ini. Saudara, justru akhirnya kita melihat ketika melahirkan anaknya, Rahel menjadi kecewa. Dan dia menamakan anaknya Ben-Oni, anak sengsara. Saudara lihat, bagi orang yang simpan dosa, cinta dosa, terikat oleh dosa, maka kesucian, kebenaran itu hanyalah sengsara melulu. Sebetulnya hidup di dalam Tuhan itu indah dan membahagiakan. Tapi karena dosa, maka kebahagiaan itu justru berubah menjadi sengsara. Berbeda dengan Yakub, justru kelahiran Benyamin yang sengsara itu dianggapnya sebagai berkat dan anugerah. Yakub memandang dengan iman percayanya. Oleh karena itu, ia menyebut anaknya bukan dengan Ben-Oni, anak sengsara, tapi Yakub menyebut anaknya Benyamin, anak tangan kanan. Apa artinya tangan kanan saudara? Yang namanya tangan kanan itu berarti perkara besar. Tangan kanan kita biasanya lebih kuat, lebih mentekol, lebih kokoh daripada tangan kiri. Atau kalau disebut tangan kanan Presiden Jokowi, wah berarti itu orang kepercayaannya Jokowi yang akan melakukan perkara-perkara besarnya Jokowi. Saudara lihat, dalam kesengsaraannya, maka Yakub masih memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Sekalipun harus kehilangan orang yang dikasihnya, menderita, sengsara, Ben-Oni. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan dari Ben-Oni, sengsara, menjadi Benyamin, mulia, tangan kanannya Allah. Saudara, di dalam kesengsaraan kita, maka Allah akan mengerjakan perkara besar tiada duanya. Memang betul, Efrata dan Ben-Oni itu sengsara bagi Yakub. Di Efrata, Yakub harus kehilangan istrinya dikasihnya. Tapi Tuhan sanggup mengubahkan Ben-Oni menjadi Benyamin. Suatu perkara yang besar, tangan kanannya Allah. Sudah perhatikan, kalau hari ini engkau merasa di Efrata, kalau hari ini kau merasa di tempat di mana kita banyak kehilangan dan penuh penderitaan. Jika hari-hari ini engkau merasa melahirkan Ben-Oni, kesengsaraan, suatu hidup yang penuh dengan penderitaan, maka jangan kau putus asa, jangan kau menyerah, jangan kau takut dan gentar menghadapinya saudara. Yakin percayalah, Ben-Oni akan diubahkan oleh Allah menjadi Benyamin. Kesengsaraan akan diubahkan menjadi kebahagiaan. Hidupmu hari-hari ini saudara mungkin seperti Ben-Oni, penuh dengan kegagalan, penuh dengan kesengsaraan, jatuh dalam kehancuran, dan engkau tidak punya pengharapan untuk masa depan yang indah. Tapi jangan takut saudara, yakin percayalah, hari ini ketika kau mendengar firman Allah, hidupmu yang seperti Ben-Oni akan diubahkan oleh Allah menjadi Benyamin, anak tangan kanan. Saudara, mulai hari ini engkau bukan lagi Ben-Oni, tapi Benyamin. Mengapa? Sekalipun kita hari ini ada di Efrata, dalam masalah keuangan, dalam problema corona, tapi kita mendapatkan Benyamin, perkara-perkara yang luar biasa besar, bukan Ben-Oni, bukan sengsara. Anda dan saya, kita akan berhasil sebab kita mengerjakan perkara-perkara yang Allah kerjakan. Hidup kita tidak akan lagi dihantui dengan kesengsaraan dan kegagalan seperti Ben-Oni,
Tapi hari ini percayalah, hidup kita sudah berubah menjadi Benyamin. Suatu hidup tangan kanan yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar bersama dengan Tuhan. Mujizat bukan lagi perkara yang sukar untuk setiap Anda para Benyamin. Mengatasi masalah yang besar bukanlah suatu perkara yang mustahil buat Anda semua tangan kanannya Allah. Saudara, Ben-Oni, orang yang gagal, yang sengsara, sekarang sudah berubah menjadi Benyamin. Orang yang mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan yang punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Siapa dia? Itulah setiap Anda semua yang ada di tempat ini. Itulah setiap Anda yang percaya kepada firman Allah. Benyamin, anak tangan kanannya Allah. Karena itu saudara yang coba diberkati dan kasih Tuhan, yakin percayalah, sekalipun hari ini engkau berada di padang Efrata, di tempat di mana kau harus kehilangan besar-besaran, saudara, Tuhan akan gantikan apa yang hilang dengan kasih karunia berkali lipat ganda. Sekalipun kau melahirkan Ben-Oni hari-hari ini, kesengsaraan, tapi Tuhan akan ubah hidupmu menjadi Benyamin, anak tangan kanannya Allah yang akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita tunduk kepala di hadapan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap apa yang kita alami. Sekalipun pahit, sekalipun berat, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan belajar bersyukur. Yakin percayalah, Ben-Oni dalam kehidupanmu Tuhan akan ubahkan menjadi Benyamin. Kita hanya satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan bahwa itu semua terjadi untuk kebaikanku. Dengan iman percaya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan. Dengan iman percaya katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Dengan iman percaya kata waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi kita percaya katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
iman percaya kata lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sekalipun kami harus melewati pencobaan dan masalah, sekalipun kami berjalan di Efrata, di mana ada banyak problema, kehilangan dan masalah menghampiri kehidupan kami, tapi kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Roh-Mu ada di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami melahirkan Ben-Oni pada hari ini, melahirkan kesengsaraan, hidup dengan penuh penderitaan, tapi kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah ubahkan hidup yang penuh kesengsaraan Ben-Oni menjadi Benyamin, hidup tangan kanannya Allah yang bisa melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah, karena kami yakin, kami percaya Tuhan hari ini bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Oleh sebab itu sidang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan, hari ini kalau engkau mengalami Ben-Oni dalam kehidupanmu, engkau mengalami kesengsaraan dalam kehidupanmu, engkau menjalani kehidupan di padang Efrata, engkau kehilangan hidupmu, kehilangan masa depanmu, kehilangan pengharapanmu, angkat tanganmu saudara, dimanapun kau berada, angkat tanganmu, supaya Tuhan memegang tanganmu dan menjadikan tangan kananmu yang terangkat menjadi tangan kanannya Allah, menjadi Benyamin, anak tangan kanannya Allah, di mana engkau akan melakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka menyerahkan hidup mereka, mereka mengangkat tangan mereka Tuhan. Tuhan pegang tangan mereka demi nama Yesus. Tidak kau lepaskan mereka Tuhan, supaya Tuhan ubah kehidupan mereka dari Ben-Oni menjadi Benyamin, dari orang yang menderita sengsara diubahkan menjadi pemenangnya Tuhan, menjadi tangan kanannya Allah yang akan menerima perkara-perkara besar dari Tuhan. Hari ini Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang mengalami Efrata dan kehidupan mereka, kehilangan kehidupan, kehilangan mata pencarian, kehilangan kesehatan, kehilangan masa depan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Efrata akan menjadi tempat kembalinya Yusuf. Efrata akan menjadi tempat kembalinya berkat pemulihan dari Allah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami yakin, kami percaya Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah berkarya, dan di dalam nama Yesus kami klaim janji firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan, kita percaya, kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita semua saudara. Jangan lemah, jangan takut akan masa depanmu, karena yakin, percayalah, hidupmu yang sengsara hari ini Ben-Oni saudara, engkau akan diubahkan Tuhan menjadi Benyamin, anak tangan kanannya Allah yang bisa melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, minggu yang akan datang tanggal 17 Mei tahun 2020 kembali kita masih akan melaksanakan ibadah online saudara. Karena itu kami undang Anda bisa hadir kembali di rumah Anda masing-masing tentunya, untuk menikmati bersama kami, berfellowship bersama, untuk kita memuji Tuhan bersama, dan juga kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan saudara, kita akhiri ibadah online kita pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah bekerja baik melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, melalui kebenaran firman-Mu, melalui kekuatan yang Kau berikan kepada kami, dan perubahan hidup yang Tuhan sudah kerjakan dari Ben-Oni sengsara menjadi Benyamin, anak tangan kanannya Allah. Terima kasih ya Bapa untuk kemuliaan dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pulihkanlah kehidupan mereka Tuhan, pulihkanlah dalam ekonomi mereka, pulihkan dalam rumah tangga dan keluarga mereka, pulihkan dalam kesehatan dan kekuatan tubuh mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah boleh tercurah dalam kehidupan mereka. Sekalipun hari ini mereka menderita, sekalipun hari ini mereka kehilangan seperti di Efrata, tapi ajar setiap anak-anak bersyukur kepada Allah untuk segala perkara yang terjadi.
Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan anak-anak dalam tamu. Berkati mereka dalam usaha mereka dan pekerjaan mereka. Peliharakan mereka dalam situasi yang tidak baik ini Tuhan. Berkati anak-anak dalam rumah tangga mereka yang sekolah dan kuliah pun berkat Allah akan tercurah dengan limpah. Hikmat surgawi akan menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa. Oleh sebab itu yang jemaat diberkati Tuhan. Dengan iman percaya dengan ucapan syukur, mari kita menerima berkat Allah bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Tuhan memberkati kita semua.